Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Dewi Astriani dengan NPM 21130420032. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi pramuka yang pernah saya pelajari selama di semester 1 ini. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama. Yang pertama ada Trisatya dan Dasadharma. Isi Trisatya dan Dasadharma Pramuka yang diatur dalam AD atau ART Pramuka mempunyai peran yang berbeda. Dharma berperan sebagai tuntutan kepada anggota Pramuka, sedangkan Satya berperan sebagai janji yang diikrarkan anggota Pramuka. Trisatya merupakan 3 janji yang mendasari gerakan Pramuka, yaitu menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Dan 3. Menepati dasar Dharma. Sedangkan dasar Dharma berisi 10 kebajikan yang menjadi pedoman bagi setiap anggota Pramuka di dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Yang pertama, 1. Ada takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, serta suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Baik, untuk selanjutnya ada sejarah pramuka dunia. Yang pertama, sejarah pramuka di dunia dimulai ketika Ben Powell mencatat pengalamannya dalam buku Scouting for Boys tahun 1908. Buku itu sengaja dibuat sebagai panduan dalam acara perkemahan yang dirintisnya. Tidak hanya di Inggris, buku ini juga laris di negara-negara lain, sehingga organisasi-organisasi pramuka bermunculan yang ditujukan kepada anak laki-laki saja. Pada tahun 1912, bersama Agnes yang merupakan adik perempuan Baden Powell, mendirikan organisasi pramuka untuk wanita yang dengan nama Girls' Bridge. Pada tahun 1916, didirikan organisasi pramuka untuk usia siaga. Organisasi tersebut dinamakan CUB atau Anak Serigala. Kemudian tahun 1918 didirikannya Rover Scout yang merupakan kelompok untuk remaja berusia 17 tahun. Dan tahun 1922, Baden Powell kembali mempublikasikan buku Roving to Success, yaitu Mengembara Menuju Bahagia, di mana buku tersebut bercerita tentang seorang pemuda yang sesegera mungkin mengayuh perahu sampannya menuju pantai bahagia. Tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympus Hall, London, sejumlah 800 orang partisipan pramuka melakukan jambore dunia untuk pertama kalinya. Jambore ini diikuti oleh 34 negara, dan dalam acara tersebut, Baden Powell dinobatkan sebagai Bapak Pandu sedunia. Dan di tahun yang sama dibentuk pula Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang beranggotakan 9 orang, di mana kota London merupakan kantor kesatriatan pramuka sedunia, yang kemudian dipindahkan ke Ottawa, Kanada 1958 dan berpindah lagi ke Geneva, Swiss tahun 1968. Sejarah pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia dimulai dengan pasang surut dalam aktivitas organisasi, di mana saat itu Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Sehingga Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Belanda, Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan Gerakan Indonesia setelah Indonesia merdeka. A. Sejarah pramuka Indonesia masa penjajahan Belanda. Gerakan kepramukaan ini dibawa oleh Belanda ke Indonesia pada masa kolonial, didirikan oleh Belanda dengan nama Nederland Inschatspatvirdes Vereniging atau NIPV. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Beberapa tokoh menganggap organisasi ini membentuk karakter masyarakat yang saat itu masih dijajah, sehingga beberapa organisasi lain juga didirikan. Kemudian setelah Sumpah Pemuda, kesadaran masyarakat Indonesia semakin meningkat, hingga beberapa organisasi kepanduan bergabung. Pada tahun 1930, terbentuk Pandu Pemuda Sumatera atau PPS. Tahun 1931 dibentuk Persatuan Antar Pandu Indonesia. Kemudian tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI, melakukan kegiatan Perkino atau Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum.
Perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Camburi hingga sekarang. Sejarah Pramuka Indonesia masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, gerakan pramuka terus bertahan. Namun, pada masa Perang Dunia Kedua, tentara Jepang melakukan penyerangan kepada Belanda, sehingga banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik ke Ibondan, Peta, dan Seinendan, yang merupakan organisasi bentukan Jepang yang digunakan untuk mendukung tentara Jepang. Bahkan Jepang juga melarang berdirinya partai dan organisasi rakyat Indonesia. Tidak hanya itu, Jepang menganggap gerakan kepanduan merupakan organisasi berbahaya karena dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Meski demikian, hal tersebut tidak menyurutkan semangat kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkinu II dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia mengusir tentara Jepang. Sejarah Pramuka Indonesia zaman kemerdekaan. Tidak lama setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 28 Desember 1945 didirikan Organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Kota Solo. Organisasi ini ditetapkan sebagai wadah kepanduan di mana anggota kepanduan Indonesia bisa bernaung. Pada tahun 1961, terdapat sekitar 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang terbagi menjadi 3 federasi organisasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra Putri Indonesia. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka dikenalkan pada masyarakat Indonesia dengan resmi. Oleh sebab itu, Hari Pramuka diperingati setiap tanggal 14 Agustus. Dengan sejarah pramuka yang sudah dijelaskan tersebut, kita sebagai bagian dari Indonesia diharapkan dapat lebih menghargai organisasi kepanduan dimanapun, karena organisasi tersebut memang dapat membentuk karakter setiap orang dan memberikan pengalaman dari berbagai sumber. Struktur organisasi dan administrasi pramuka. Bagian struktur organisasi gerakan pramuka adalah sebagai berikut. Yang pertama ada majelis pembimbing yang meminta bantuan dan moral, organisatoris, materi, dan finansial untuk kuartit, gugus depan, dan unit karya pramuka. Majelis pembinaan di tingkat nasional, daerah cabang, ranting, gugus depan, dan saka. Majelis pembimbing yang berada di tingkat nasional atau Mabinas oleh Presiden Republik Indonesia, di tingkat daerah atau Mabida oleh gubernur, di tingkat cabang atau Mabicap oleh bupati atau wali kota, di tingkat ranting atau Mabiran oleh camat, sementara di tingkat gugus depan Mabigus dipilih secara Mabigus yang ada, dan di tingkat saka atau Mabisaka dijabat oleh para pejabat atau lembaga terkait. 2. Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Gerakan Pramuka adalah badan independen yang berbentuk musyawarah gerakan pramuka dan bertanggung jawab kepada musyawarah gerakan pramuka. 3. Kuartir dan koordinator kudep merupakan perangkat dan peran kerja untuk mencapai tujuan gerakan pramuka. Kuartir pengaturan di tingkat nasional disebut Kuartir Nasional atau Kuarnas, ditetapkan adalah musyawarah nasional dengan masa bakti 5 tahun. Daerah disebut kuartir daerah atau kuarda, ditetapkan dalam musyawarah daerah atau musda dengan masa bakti 5 tahun. Cabang disebut kuartir cabang, kuarcap, ditetapkan dalam cabang musyawarah dengan masa bakti 5 tahun. Ranting disebut kuartir ranting, kuaran, ditetapkan dalam musyawarah ranting dengan masa bakti 3 tahun. Gugus depan yang ada di satu wilayah kelurahan atau desa dikoordinasikan oleh koordinator kudep, ditetapkan dalam musyawarah ranting atau musran dengan masa bakti 3 tahun. Gugus depan atau gudap adalah pangkalan peserta didik yang merupakan wadah pendidikan dalam organisasi gerakan pramuka. Satuan Karya Pramuka atau SAKA merupakan wadah kegiatan pramukaan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan peserta didik dalam memahami pemahaman tertentu serta melakukan kegiatan nyata di pengabdian bagi masyarakat yang sesuai dengan aspirasi pemuda Indonesia. Kuartir merupakan badan-badan yang bertugas membantu kuartir. Badan kelengkapan kuartir yaitu Dewan Kehormatan, Lembaga Pendidikan Kada Gerakan Pramuka yang terdiri atas Lemdikanas, Lembidikada, dan Lemdikacap. Dewan Kerja Pramuka, Penegak dan Pramuka Pendega disebut Dewan Kerja yang terdiri atas DKN atau Dewan Kerja Nasional, DKD atau Dewan Kerja Daerah, DKC atau Dewan Kerja Cabang, dan DKR atau Dewan Kerja Ranting di tingkat ranting. Pimpinan Satuan Karya Pramuka atau SAKA, pembantu andalan, badan usaha kuartir, satuan kegiatan sesuai dengan situasi dan kondisi lokal dan inspirasi institusional.
Dan yang terakhir ada staf kuartir. 7. Gerakan utama pramuka adalah Kepala Negara Republik Indonesia atau Presiden. 8. Musyawarah kuartir dengan lembaga lingkungan. Gerakan pramuka yang bersidang pada akhir masa bakti kuartir atau gugus depan, serta memegang kekuasaan tertinggi dalam kuartir atau gugus depan. Musyawarah ini terdiri atas musyawarah nasional yang diadakan sekali dalam 5 tahun, peserta munas terdiri atas utusan atau wakil kuarnas, mabidas, kuarda, dan mabida. Musyawarah daerah yang diadakan sekali dalam 5 tahun, peserta musda terdiri atas utusan atau wakil kuarda, mabida, kuarcat, dan mabita. Musyawarah cabang yang diadakan sekali dalam 5 tahun, peserta muscap terdiri atas utusan atau wakil kuarcap, babicap, kuaran, dan mabiran. Musyawarah ranting yang diadakan sekali dalam 3 tahun, peserta musdan terdiri atas utusan atau wakil kuaran, mabiran, korgudep, mabidesa, gudep, dan mabigus. Musyawarah gugus depan yang diadakan sekali dalam 3 tahun, peserta mugus terdiri atas peserta atau wakil gudep dan mabigus. Fungsi dan peranan kepramukaan dalam proses pendidikan bangsa. 1. Sebagai wadah pendidikan karakter anak muda. Kepramukaan adalah sebuah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga. Sementara itu, gerakan pramuka adalah lembaga pendidikan yang sifatnya melengkapi dan memenuhi pendidikan untuk anak, remaja, dan pemuda di rumah dan di sekolah, di mana fungsi pendidikan ini belum dimiliki oleh lembaga pendidikan lainnya. 2. Membentuk kepribadian yang mudah beradaptasi. Sesuai dengan lambang gerakan pramuka, yaitu nyur dan kelapa yang merupakan tumbuhan yang bisa tumbuh di mana saja, pramuka dapat membantu peserta didik untuk mudah beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan sekelilingnya. Hal ini berarti kepramukaan sangat berperan dalam mencetak generasi yang muda dan mampu hidup berdampingan dengan lingkungan dan sekitarnya, termasuk lingkup dunia. Tentu karakter ini akan sangat baik untuk dimiliki agar Indonesia bisa menjadi bangsa yang percaya diri di tengah-tengah negara besar di dunia. Menciptakan karakter penuh tanggung jawab. Kepramukaan juga mengajarkan peserta didiknya untuk menjadi sosok yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Kita sering melihat begitu rendahnya berasa tanggung jawab generasi muda yang tampak dari kebiasaan mereka untuk tidak berpikir panjang, tidak berani berpendapat, bahkan berani berbohong untuk menghindar dari hukuman. Tentu sikap-sikap ini sangat buruk bagi perkembangan karakter bangsa kita. Dengan pramuka, peserta didik akan diajarkan ketegasan dan keberanian untuk bertanggung jawab, serta dapat dipercaya dan diandalkan. 4. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu dasar atau acuan dari gerakan pramuka adalah meningkatkan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini tertuang dalam bab 2 Anggaran Dasar Gerak Pramuka pada pasal 4 tahun 2009 yang berbunyi gerakan pramuka mendidik dan membina kaum Indonesia guna mengembangkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga menjadi manusia yang berwatak, berkepribadian, dan berbudi luhur. 5. Membentuk watak dan akhlak yang mulia. Masih berkaitan dengan poin sebelumnya, dalam anggaran rumah tangga gerakan pramuka disebut bahwa semua kegiatan gerakan pramuka diarahkan untuk membina watak, kepribadian, dan akhlak mulia para anggotanya. Semua hal tersebut dibentuk melalui kegiatan pengalaman moral Pancasila, pemahaman sejarah perjuangan bangsa, kesadaran bangsa dan bernegara, dan lain sebagainya. Menumbuhkan rasa percaya diri dan kebangsaan. Dengan kegiatan pramuka juga akan membantu menumbuhkan rasa percaya diri dan kebangsaan dalam diri para generasi muda. Mereka tidak gentar berada di tengah-tengah kemajuan peradaban dan percaya diri bahwa membawa identitas diri sebagai bangsa Indonesia. Dengan kepercayaan diri ini, para generasi muda akan lebih berani berkarya dan maju menunjukkan dirinya kepada dunia. Hal ini tentu akan membuat Indonesia lebih disegani di kancah internasional. 7. Meningkatkan keterampilan bekerja sama. Kegiatan-kegiatan dalam kepramukaan didominasi oleh kerjasama kelompok, alih-alih bekerja sendiri. Hal ini tentu akan bermanfaat untuk mengasah dan meningkatkan keterampilan dalam kerjasama. Bagaimanapun, kemampuan bekerja sama dengan orang lain merupakan keterampilan yang sangat penting untuk kehidupan dalam jangka panjang. Hal ini sejalan dengan fitrah manusia yang diciptakan sebagai makhluk sosial, juga slogan bangsa Indonesia, bersatu kita tengguh, bercerai kita runtuh. Meningkatkan rasa empati. Ketika para peserta didik terbiasa untuk bekerja sama, maka akan tumbuh pula rasa empati dalam diri mereka. Dengan rasa empati ini, mereka akan lebih bisa menempatkan diri di posisi yang tepat saat berhadapan dengan siapapun, serta menentukan sikap yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Rasa empati yang terasa dengan baik juga akan menjauhkan peserta didik dari rasa egois dan rasa benar sendiri untuk yang membantu mereka untuk terus berkembang di tengah-tengah lingkungan mereka.
9. Menanamkan nilai-nilai kejujuran. Dalam pramuka terdapat dasar dharma pramuka, yaitu 10 sikap yang harus dimiliki oleh para anggota pramuka. Artinya dasar dharma pramuka ini akan menjadi nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh para anggota pramuka. Beberapa poin di dalam dasar dharma pramuka adalah dapat dipercaya, suci dalam pikiran, suci dalam perkataan, dan dalam perbuatan. Artinya, peran kepramukaan dalam pendidikan karakter bangsa adalah menanamkan nilai-nilai kejujuran para anggotanya sehingga bisa mencetak generasi penerus bangsa yang jujur dan jauh dari perbuatan-perbuatan tercela. 10. Mengisi kemerdekaan dengan kegiatan bermanfaat. Akhir-akhir ini kita mungkin sedikit dibuat khawatir dengan perkembangan generasi muda yang semakin acuh tak acuh dengan kemajuan negara dan justru mengisi kemerdekaan ini dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Bahkan banyak generasi yang terbawa arus globalisasi yang condong dengan budaya barat akibat ketidakdisiplinan mental dan rohani mereka menghadapi pengaruh-pengaruh gaya hidup yang kurang baik. Keterampilan pramuka. Keterampilan pramuka penegak. 1. Upacara penegak meliputi upacara pembukaan penutupan latihan, upacara pelantikan penegak, upacara perpindahan golongan, dan upacara penerimaan anggota baru. Berbagai sandi dilanjutkan yang akan sangat baik bila diimprovisasi menjadi senam bela diri atau games mengenai Morse or Semaphore dan sandi lainnya. 3. Kompas dan peta. Menentukan titik tuju atau ordinat, pengukuran derajat, membuat peta topografi, kota, provinsi, negara, dan peta pita, serta navigasi darat. Pioneering, yang dapat terdiri dari aplikasi atau kegunaan tiap-tiap simbol, simbol tambat, simbol palang, simbol Inggris, simbol kursi, simbol anyam, dia membuat menara, sesek, jembatan, konstruksi rumah, berbagai model Google, dan berbagai hasta karya dari tadi. 5. Mempraktekkan berbagai kegiatan high element dan low element. 6. Baris berbaris dan kolone. 7. Menaksir tinggi, menaksir kecepatan arus sungai, menaksir berat. 8. Mempelajari cuaca. 9. Berbicara berbagai permainan penegak, yaitu permainan untuk sangga, permainan untuk ambalan, dan permainan lisan. 10. Mendirikan berbagai jenis tenda dan bivak atau tenda alam. 11. Senam atau olahraga dan bela diri untuk penegak. 12. Lagu-lagu dan tarian untuk penegak. 13. Hiking, climbing, rowing, roaming, rafting, exploring atau wisata mengenal alam. Jungle survival bagi penegak. 14. Teknik diskusi, seminar, loka-loka karya, dan teknik berdebat. 15. Kepemimpinan penegak. Pembentukan pemuka sangga, pembentukan pradana, pembentukan Dewan Ambalan dan Rapat-Rapat, Rapat Dewan Kehormatan Penegak, LPK atau Latihan Pengembangan Kependidikan Penegak, dan KPDK atau Khusus Pengelola Dewan Kerja Penegak atau Penegak. 16. Jenis-jenis pertemuan dan pengabdian penegak, yaitu Raimuna, Mustafa Nitera, Perkemahan Wirakarya, dan Perkemahan Bakti Saka. 17. Kemah Bakti Penegak, dan 18. Pengisian SKU, SKK, dan SPK Penegak. Baiklah, sekiranya itu materi yang pernah saya pelajari dari kegiatan pramuka selama 1 semester ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.